Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita bisa berkumpul di sini melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat berjamaah. Kita yakin dengan apa yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, bahwa hari Jumat yang saat ini kita berada, sholat Jumat yang kita laksanakan siang hari ini, kelak nanti di yaumil qiyamah akan menjadi saksi buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana hadis Nabi sampaikan, yaumul mau'ud yaumul qiyamah, hari yang dijanjikan kata Rasulullah, yaitu hari kiamat. Wa yaumul masyhud, hari yang disaksikan. Apa maksud hari yang disaksikan? Maksudnya malaikat hadir membersamai kita di bumi ini. Turun semua malaikat yang ada di langit, dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang paling mulia. Hari itu mereka turun ke bumi untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang beriman sedang beribadah dan taqarrub kepada Allah. Hari apa itu ya Rasul? Wa yaumul masyhud yaumu Arafah, hari di mana kita disaksikan oleh para malaikat tidak lain adalah hari Arafah. Makanya para ulama kita ketika masuk tanggal 9 Zulhijjah, ketika saudara-saudara kita yang ada di Makkah Al-Mukarramah sedang wukuf di Arafah, kita ajak anak istri kita ke masjid begitu sholat asar berjamaah. Jangan ada yang beranjak pergi meninggalkan masjid dan musola, menunggu datangnya waktu maghrib, lalu kemudian buka bersama di waktu tersebut, diisi dengan doa-doa, diisi dengan baca Quran, karena saat itu amal ibadah kita sedang disaksikan oleh seluruh malaikat. Manakala ada yang angkat tangan dan berdoa, maka yang mengaminkan adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mirip seperti malam Al-Qadar. Cuma bedanya kalau malam Al-Qadar kita gak tahu tepatnya kapan. Hanya Nabi memberikan informasi di malam ganjil, di 10 terakhir Ramadan, tapi hari Arafah sudah jelas ketika saudara-saudara kita wukuf di padang Arafah, tepatnya tanggal 9 Zulhijjah. Dan yang terakhir kata Nabi di ujung hadis, wa yaumus syahid, sedangkan hari yang akan menjadi saksi buat kalian, orang-orang yang beriman di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana saksi-saksi mereka tidak akan tertolak karena mereka menyaksikan betul-betul kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari apa ya Rasulullah yang akan menjadi saksi buat kami di yaumil qiyamah? Wa yaumus syahid yaumul jum'ah. Kata Nabi, hari yang akan menjadi saksi adalah hari Jumat. Ini kemuliaan hari Jumat di atas hari yang lain. Dia akan menjadi saksi buat kita nanti di yaumil qiyamah. Maka beruntung hadirin yang siang hari ini di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat di awal waktu, dan mereka duduk di shaf-shaf pertama. Karena hari Jumat itu akan memberikan saksi di hadapan Allah. Ya Allah, saksikanlah bahwa si Fulan bin Fulan hadir untuk melaksanakan sholat Jumat di waktu-waktu awal. Barang siapa yang Jumat ini datang di pertengahan atau di akhir waktu Jumat, mudah-mudahan pekan depan sholat Jumat berikutnya bisa jauh lebih baik lagi, agar hari Jumat yang mulia ini bisa benar-benar menyaksikan kebaikan buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak lupa kita berselawat dan salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada bekal yang sangat kita butuhkan untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bekal maghfirah, diampunin Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita temukan amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, pahalanya Nabi janjikan akan diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita.
Banyak sekali. Ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak amal soleh dan kebaikan yang Nabi anjurkan buat kita lakukan, ada 3 kata beliau. Ada 3 amalan. Kalau kita bisa melakukan satu saja dari 3 amalan ini, bukan cuma dosa yang digugurkan, bukan hanya kesalahan yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah janjikan tinggi derajat kita nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ada salah satu dari 3 amalan ini yang bisa kita amalkan. Ajak anak istri kita agar dosa kita diampuni dan tinggi derajat kita dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadisnya saya dapati dalam kitab Sahih Muslim. Ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Derajat hadisnya sahih. Yang mengabarkan hadis ini sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini belajar bersama Nabi cuma 3 tahun. Di tahun ke-7 Hijriah, ketika Nabi menang perang melawan orang-orang Yahudi, benteng Khaybar dikalahkan, dijatuhkan oleh Rasul dan para sahabat. Saat itu Abu Hurairah masuk Islam. Hanya berselang 3 tahun kemudian Nabi Muhammad berpulang ke rahmatullah. Hanya 3 tahun Abu Hurairah menimba ilmu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada yang bertanya kenapa Abu Hurairah tidak menikah, ya, dia tidak menikah saat Nabi hidup, karena hari-harinya difokuskan menuntut ilmu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia gak mau terganggu harinya, saat itu fokus menuntut ilmu. Selesai Nabi meninggal dunia, baru Abu Hurairah nanti menikah dengan seorang wanita. Abu Hurairah 3 tahun belajar dengan Nabi, tapi 5.000 hadis yang dia hafal dan disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, para tabi'in, para tabi'in, yang kata para ulama hadis saat itu murid Abu Hurairah kurang lebih ada 300 sahabat dan para tabi'in. Maka kita ketahui sampai hari ini salah satu di antara yang meriwayatkan hadis, yang mengabarkan hadis dari kaum laki-laki paling banyak di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah? Aku mendengar Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat." Nabi buka hadis dengan satu pertanyaan. Pertanyaan yang berisi penawaran di hadapan para sahabat. Mau nggak kalian aku sampaikan ada amalan-amalan, kalau kalian kerjakan Allah hapus catatan amal keburukan dan Allah tinggikan derajat kalian di yaumil qiyamah. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Sebelum kita sampaikan 3 amalan yang Nabi berikan dalam hadis ini, para ulama mengkaji. Nabi membuka hadis ini dengan satu pertanyaan ringan. Hari ini Menteri Pendidikan kita memperkenalkan kurikulum merdeka untuk diterapkan di negeri kita. Salah satu metode dalam kurikulum merdeka, seorang guru membuka kelasnya dengan pertanyaan-pertanyaan ringan agar para peserta didik terbangun semangat untuk menuntut ilmunya, semangat untuk mencari tahu dari pertanyaan-pertanyaan ringan yang disampaikan oleh seorang guru. Seorang pendidik harus melakukan hal yang demikian dalam kurikulum merdeka, sehingga dia tahu satu siswa ini memiliki kebutuhan di mana. Satu siswa ini mungkin berbeda pemahaman, sudah jauh lebih tinggi daripada yang lain. Itu ada di kurikulum merdeka. Nabi kita Muhammad 14 abad tahun yang lalu sudah mempraktekkan. Dengan hadis ini beliau menanyakan kepada para sahabat. Nabi gak langsung sampaikan, sahabat, ada 3 amalan yang meninggikan derajat. Tidak. Tapi Nabi buka dengan satu pertanyaan. Mau gak kalian aku sampaikan ada 3 amalan yang dapat menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Yang tadinya belum siap, langsung siap. Seandainya Nabi langsung bilang ada 3 amalan, mungkin ada sebagian sahabat yang pikirannya masih kelilingan, belum siap menerima ilmu. Tapi ketika dibuka dengan pertanyaan, adakah di antara kalian yang menginginkan aku sampaikan amalan yang dapat menggugurkan dosa dan meninggikan derajat?
Di situ semua sahabat langsung siap menerima, menjawab kompak, bala ya Rasulullah, tentu kami semua mau menerima ilmu dari engkau. 3 amalan yang dapat menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Yang pertama kata Nabi, isbahul wudu alal makari. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Yang terakhir, yang ketiga kata beliau, wantizarus shalah ba'das shalah. Dan ditutup dengan kalimat wa dzadzikar ribat. Wa dzadzikar ribat, wa dzadzikar ribat. Yang pertama kata Rasul SAW, isbahul wudu alal makari. Amalan yang pertama yang dapat meninggikan derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita, menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Amalan yang pertama ini ada 2 poin Pak, pelan-pelan. Yang pertama isbahul wudu, yang kedua alal makari. 2 ini harus terpenuhi. Yang pertama isbahul wudu, artinya menyempurnakan wudu. Apa maksud menyempurnakan wudu? Dia kerjakan rukun dan sunnahnya. Bukan hanya rukun saja, tapi sunnah-sunnahnya juga dikerjakan ketika wudu. Dimulai dengan mencuci telapak tangannya dengan air, itu sunnah yang pertama. Di situ dia sudah mulai niat dalam hati, saya niat menjalankan sunnah wudu. Lanjutkan dengan memasukkan air ke dalam hidung dan sebagian ke dalam mulut menggunakan tangan kanan dan dikeluarkan dengan tangan kiri. Itu juga masih sunnah. Ambil air di tangan kanan, sebagian masuk ke mulut, sebagian masuk ke hidung, keluarkan pakai tangan kiri. Itu namanya istinsyaq dan istinsyaq. Sunnah juga. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh wajah. Di sini baru dia mulai niat wudu. Ketika air ditaruh di atas keningnya, jidatnya turun ke bawah, di situ dia niat dalam hati, saya niat mengambil wudu untuk mengangkat hadas karena Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia mulai niat rukun. Sedangkan niat sunnah ketika sunnah yang pertama mencuci tangan. Ketika niat rukun wudu ketika rukun yang pertama. Sama seperti sholat. Sholat kapan kita niatnya? Ketika rukun yang pertama kita lakukan, berdiri. Ketika berdiri, maka di sini kita hadirkan niat. Niat sholat apa? Jadi imam atau makmum berapa rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat di situ di awal pertama kali kita melakukan rukun ataupun sunnah satu ibadah. Isbahul wudu sempurna, singkat cerita rukun dan sunnahnya dikerjain. Yang kedua alal makari, dalam kondisi sulit. Kalau hanya satu cuma menggugurkan dosa. Orang yang bisa menyempurnakan wudunya, rukun dan sunnahnya dikerjakan, tapi bukan dalam kondisi sulit. Dalam kondisi normal itu hanya menggugurkan dosa-dosanya saja, tidak meninggikan derajat. Jadi amalan yang pertama ada 2 yang harus terpenuhi. Sempurna wudu dalam kondisi sulit. Kalau sempurna wudu saja hanya menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Makanya Nabi pernah sampaikan dalam hadis, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa yang menyempurnakan wudu, rukun dan sunnahnya dikerjakan, kharajat khotoyahu, dosa-dosanya keluar dari anggota tubuh tadi, hatta min tahti azfari, sekalipun ada dosa yang dikerjakan di bawah kuku. Dosa apa di bawah kuku? Seandainya ada, kata Nabi, maka dengan dia berwudu, dosa-dosanya akan digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Digugurkan saja, tapi tidak ditinggikan derajat. Kalau pengen ditinggikan derajat, kriteria yang kedua harus terpenuhi. Isbahul wudu alal makari, dalam kondisi sulit. Para ulama hadis menjelaskan dalam kondisi sulit ada 3. Yang pertama ketika kita sakit. Orang yang sakit diminta ambilkan wudu salah satu anggota keluarganya, dia jalankan yang rukun dan sunnah saat itu. Meskipun sakit, dia paksakan dirinya menjalankan yang sunnah. Mulai dari cuci tangan tadi sampai rukun dan sunnahnya selesai. Maka orang yang sakit tadi bukan hanya digugurkan dosanya, tinggi derajatnya kata Nabi di yaumil qiyamah. Yang kedua, ketika dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan kadang-kadang kita wudu ngambil yang rukun-rukunnya saja. Karena mungkin kita punya waktu terbatas,
seandainya, kata Nabi, ya, seandainya dalam kondisi sulit tadi dalam perjalanan, dia wudhu benar-benar sempurna, seperti dia wudhu dalam keadaan mukim, dia wudhu sempurna rukun dan sunnahnya, bukan hanya digugurkan dosa, kata Rasulullah, tinggi juga derajatnya di yaumil qiyamah. Dan yang terakhir, dalam kondisi cuaca yang sangat dingin. Negeri kita mungkin, khususnya Jakarta dan sekitarnya, tidak kita temukan kondisi yang sangat dingin. Saya dulu waktu belajar di Mesir merasakan kondisi musim dingin yang sangat dingin. Jangankan tangan kita menyentuh air untuk wudhu, Pak, memegang benda-benda yang ada di sekitar kita, ini rasanya sangat berat sekali, dingin sekali. Apalagi harus sampai ambil wudhu. Kalau ada pemanas mungkin alhamdulillah. Kalau rumahnya tidak ada, hanya sederhana, itu luar biasa ujiannya. Kadang-kadang kita wudhu maghrib gak batal sampai isya demi dinginnya luar biasa. Tapi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa menyempurnakan wudhunya dalam kondisi cuaca yang sangat dingin. Kalau di Jakarta tidak ketemukan, ya mungkin kalau di Indonesia di Dieng sangat dingin, dia tetap wudhu dengan sempurna rukun dan sunnahnya, maka kata Rasulullah, pahalanya berbeda dengan yang kondisinya normal. Orang yang dalam kondisi dingin tadi ditinggikan derajat dan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah wudhu tadi sempurna dan kondisi sulit, kata Nabi, yang kedua memperbanyak langkah ke masjid, dan yang ketiga menunggu waktu sholat menuju sholat berikutnya. Inilah 3 amalan yang kata Rasulullah dapat menebus dosa-dosa dan kesalahan kita, dan dapat meninggikan derajat kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Seandainya satu saja bisa kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari, maka beruntunglah kita nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dan ditinggikan derajat kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.